Halo? Bisa. Oke. Pada review ini kita akan khusus mereview soal. Ya, pada soal tag iklan, slogan, dan poster. Pada soal tim, saya lihat sebagian besar sudah bisa mengerti dan nilainya hasilnya luar biasa, bagus-bagus. Nah, pada kali ini, sebagai bentuk review soal ini, saya akan memulai dengan ini. Soal yang pertama. Cermati teks berikut. Rumah dijual. Dijual cepat rumah murah LB 40 LT. LB itu luas bangunan, LT itu luas tanah. Luas bangunannya 40, luas tanahnya 48. Harga 200 juta nego. Tiga kamar tidur, 1,5 kamar mandi, 1,5 meter maksudnya itu ya. Sisa belakang 5 meter. Sisa depan 4 meter. Air Artetis, lokasi Perum Kelapa Gading, Blok 1 nomor 2. HP atau WA 0834442221. Ini sumbernya ini saya dapat dari seputar buku seputar ilmukom. Ya. Kalau kalian mengupload gambar, tolong disertakan sumbernya. Yang saya cermati, kalian mengupload gambar di tugas tim itu tidak mencantumkan sumbernya, ya. Karena itu termasuk karya orang lain. Kalau kalian mencuplik, nggak apa-apa, tetapi disertakan sumbernya dari mana. Supaya hasil cuplikan kalian itu legal, tidak dianggap sebagai plagiat. Ya, penjiplak. Ini penting anak-anak. Secara akademis, hal yang semacam itu sangat penting itu. Nanti kalau kalian sudah kuliah atau berkecimpung di dunia akademik, maka harus memperhatikan hal yang semacam itu. Nah, kembali kepada materi pembelajaran pagi ini. Setelah kalian mencermati iklan ini, kalian disuruh menentukan informasi apa yang Ananda temukan. Yang pertama, jadi dari materi ini disuruh menemukan informasinya. Yang kedua, tag iklan ini dikelompokkan dalam tag apa dan mengapa. Oke, saya lanjut. Untuk memberikan solusi jawab untuk nomor yang A, tadi diminta untuk informasi apa? Di sini adalah sebuah informasi pemberitahuan tentang penjualan rumah. Ya, ini. Jadi ini isinya informasi penjualan rumah. Yang berikutnya, tag ini terkategori sebagai tag iklan. Ya, tag iklan. Mengapa sebagai tag
iklan karena tag ini menawarkan sebuah rumah yang dijual dilengkapi dengan kelebihan rumah yang ditawarkan. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan, tag ini ya dikelompokkan dalam tag apa? Tag iklan. Bukan slogan ya, bukan poster tapi iklan. Mengapa kalian mengelompokkan ke dalam tag iklan? Karena di tag ini menawarkan sebuah rumah yang dijual dilengkapi dengan kelebihan rumah yang ditawarkan tersebut. Oke? Next, persoalan yang kedua. Ini, saya suruh mencermati. Stop mencontek. Ayo hidup jujur. Ini sumbernya dari Google.com. Ya. Ini ada yang bawah Kak, tulisannya jadikan diri sendiri. Ya, karena mencontoh akan membawa kepada kebodohan. Ini ya. Berdasarkan jenis tag ini yang telah Anda pelajari, ya, tag ini dikelompokkan ke dalam tag apa? Mengapa Anda mengelompokkannya ke dalam tag tersebut? Ya. Coba Anda jelaskan. Yang kedua, persoalannya lagi muncul, apa pesan yang disampaikan dalam tag ini? Ini saya memberikan solusinya, ya. Pada tag ini dikategorikan sebagai tag poster. Ya. Karena tag tersebut berupa plakat berisi gambar dan tulisan ya, yang membelajarkan masyarakat, terutama siswa atau pelajar, untuk tidak mencontek, mengajak untuk hidup jujur. Ya. Jadi gambar tadi ini sebuah poster. Ya. Poster. Mengapa kategori poster? Karena tag ini berupa plakat berisi gambar dan tulisan yang mengajarkan masyarakat, terutama siswa atau pelajar, untuk tidak mencontek dan mengajak untuk hidup jujur. Pesannya apa? Yang kedua tadi ada pertanyaan begitu. Pesan dari poster ini agar siswa atau pelajar tidak mencontek dan mengajak untuk percaya diri dan hidup jujur. Ya, sudah ya. Tadi pertanyaan ini berdasarkan jenisnya ini sebagai poster.
Alasannya tadi sudah saya sampaikan ya. Pesan yang disampaikan mengajak siswa atau pelajar untuk hidup jujur, tidak mencontek. Oke, next pada soal selanjutnya. Ini, rajin belajar pasti pintar. Ini sumbernya dari https pengajar.id atau WP konten upload 2019 dan seterusnya. Ini sumbernya ya. Jadi kalau kalian mengupload jangan lupa diberi sumbernya. Dari bentuk ini, kalimat seperti ini, rajin belajar pasti pintar. Yang dipertanyakan, apa pesan yang ingin disampaikan pembuat slogan kepada pembacanya? Pesannya apa? Apakah tujuan slogan ini dibuat? Yang kedua. Yang ketiga, mengapa teks tersebut disebut slogan? Nah, kita bahas ya. 3 persoalan dari slogan ini ya. Yang pertama itu pesannya, yang kedua tujuannya, yang ketiga mengapa. Oke, kita lanjut. Kalau tadi pertanyaan yang pertama apa? Pesan. Ya, agar kita rajin belajar. Hendaknya kita rajin belajar. Itu pesannya. Ya. Yang kedua, tujuannya ini agar setiap orang rajin belajar, karena dengan rajin belajar maka kepandaian atau kepintaran akan didapat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa ini dikategorikan sebagai slogan? Karena pesan yang disampaikan berupa tulisan mengingatkan masyarakat untuk melakukan sebuah sikap yang baik atau positif. Ya, tadi ini sebagai slogan. Pesan yang disampaikan tadi apa? Mengajak kita rajin belajar. Tujuannya apa slogan tadi? Agar setiap orang rajin belajar. Karena dengan rajin belajar, maka kepandaian atau kepintaran akan diperolehnya atau didapat. Teks itu sebagai teks slogan karena pesan yang disampaikan berupa tulisan mengingatkan masyarakat untuk melakukan sebuah sikap positif atau baik. Saya lanjut. Ini ada sebuah teks ya. Nih. Saya bacakan dulu supaya lebih jelas.
pohon yang ditanam di sekolah Ananda sangat sedikit. Hal ini membuat lingkungan sekolah Ananda panas dan tampak gersang. Suasana lingkungan menjadi kurang teduh dan kurang nyaman. Sebagai ketua OSIS, Ananda ingin mengajak teman-teman Ananda untuk menanam pohon peneduh yang bermanfaat. Nah, kaitannya dengan bacaan ini, buatlah slogan sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi, di sekolah Ananda ini, sekolah kalian ini, tampak gersang, panas, kurang teduh, kurang nyaman. Nah, kebetulan Ananda ini ditunjuk misalnya sebagai ketua OSIS untuk mengajak teman-temannya mau menanam pohon peneduh yang bermanfaat. Kalian disuruh membuat slogan. Nih, saya berikan alternatif ya, jawabannya ya. Misalnya, hijau sekolahku, nyaman belajarku. Kalian bisa membuat slogan yang berbeda dari hal ini. Sebatang pohon ditanam, bertahun kerindangan dan kesejukan didapatkan. Oh, luar biasa ya. Kalau itu bisa terjadi di sekolah kalian, di tempat tinggal kalian, wah, enak rasanya ya. Nyaman hidupnya, sejuk, rindang. Hijau sekolahku, nyaman belajarku. Di slogan, sebatang pohon ditanam, bertahun kerindangan dan kesejukan didapatkan. Oke. Saya lanjut di persoalan berikutnya. Nih, ada sebuah kalimat, dengan hemat energi, bumi tertawa, manusia bahagia. Saya ulangi, dengan hemat energi, bumi tertawa, manusia bahagia. Yang kedua, hemat energi, hemat biaya. Jangan buang sia-sia. Ya. Ya. Itu contoh-contoh slogan. Ini dari slogan ini divariasikan untuk menjadi kalimat poster. Ya. Misalnya ini ada gambarnya, ya, gambar listrik, bumi diberi aliran listrik, ya, ini. Hemat energi, selamatkan bumi. Nah, ini. Ini contoh saja. Ini memvariasikan kalimat slogan ke dalam kalimat poster. Hemat energi, hemat biaya. Ini ada hemat energinya, diberi tanda listrik, sama dengan di sini ada rupiahnya. Ya, ini namanya memvariasi slogan ke dalam poster.
Nah, anak-anak, demikian review soal tag iklan, slogan, dan poster. Semoga dengan review kali ini akan bermanfaat untuk semuanya. Saya Bapak Elwiono menyampaikan salam literasi, salam sehat, bertemu kembali pada materi-materi bahasa Indonesia selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel Elwiono. Bila bermanfaat, share kepada kawan-kawan atau orang terdekat kalian. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.